Halo, selamat malam. Saya Herlina Harahap, mahasiswa Universitas Siber Indonesia jurusan Manajemen. Kali ini saya akan memberikan presentasi terkait dengan mata kuliah Ekonomi Mikro, yang dimana topik yang akan saya berikan malam ini adalah terkait dampak kredit usaha rakyat terhadap ekonomi mikro di Indonesia. Pada presentasi kali ini saya akan memberikan penjabaran bagaimana terkait dengan ekonomi mikro Indonesia, dan juga latar belakangnya, kebijakannya, programnya, dan juga bagaimana mengimplementasikan bahkan terkait dengan mekanisme pelaksanaan program tersebut, dan juga kesimpulan yang akan saya berikan di akhir presentasi nanti. Jadi selama saya pelajari terkait dengan ekonomi mikro ini, selama era reformasi, pemerintah Indonesia itu telah meluncurkan berbagai kebijakan terkait mikro untuk memperkuat sektor real dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Kebijakan ini tentunya tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing dan memperluas kesempatan kerja. Salah satu kebijakan yang paling menonjol dan berkelanjutan hingga saat ini adalah program kredit usaha rakyat atau yang sering kita dengar adalah KUR, yang akan menjadi fokus ulasan hari ini. Terkait dengan latar belakang program KUR tersebut, sebenarnya program KUR tersebut adalah kebijakan mikro yang dirancang untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, baik kecil dan juga menengah, yang selama ini kesulitan memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal. Latar belakang munculnya kebijakan ini adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan modal UMKM dengan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit, karena UMKM dianggap beresiko tinggi dan tidak memiliki agunan yang memadai. Oleh karena itu, dalam sejarah KUR pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dimana pada awalnya program ini disalurkan melalui bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri atau Bank BNI dan sebagainya, dengan dukungan penjaminan dari PT Askrindo dan juga Perum Jamkrindo. Sebenarnya tujuan utamanya adalah memperluas akses kredit bagi UMKM dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan kredit komersial. Tetapi seiring berjalannya waktu, saat ini program tersebut semakin lebih baik, dan di mana setiap era Presiden Republik Indonesia program ini disempurnakan, yang dimana kita ketahui bahwa di tahun 2000 kurang lebih sekitar tahun 2018 ya, itu bunga KUR dari 22% menjadi 7%, dan pada tahun 2020 turun lagi menjadi 6%, bahkan untuk plafon kredit juga diperbesar sampai dengan 500 juta untuk usaha kecil. Pemerintah juga memperluas sektor penerimaan KUR, tidak hanya perdagangan, tetapi juga pertanian, perikanan, dan juga industri kreatif. Sebagaimana yang saya pelajari pada artikel Bappenas tahun 2023, bahwa KUR merupakan kelanjutan dari berbagai program kredit mikro sebelumnya, seperti kredit usaha tani, kredit usaha kecil, kredit modal kerja, dan kredit ketahanan pangan dengan energi. Program-program tersebut umumnya menghadapi masalah kredit macet. KUR hadir dengan konsep baru dengan menyasar visible, tetapi belum bankable, sehingga diharapkan lebih tepat sasaran. Sejak perubahan skema subsidi bunga pada tahun 2015, penyaluran KUR meningkat pesat dari 22 triliun pada tahun 2015 menjadi 365 triliun pada tahun 2022. Dengan jumlah debitur melonjak dari 1 juta menjadi 8,4 juta debitur. Apa sih sebenarnya tujuan kebijakan ini? Pertama, akses pembiayaan UMKM plus dengan memberi kredit murah bagi usaha kecil yang sulit pinjam ke bank. Ya. Kurangi rentenir
mencegah ketergantungan pada pinjaman informasi, mencegah ketergantungan pada pinjaman informal berbunga tinggi atau kita biasa sebut rentenir atau pinjol ya. Dan juga untuk memberikan inklusi keuangan serta memperluas layanan perbankan ke sektor produktif agar UMKM bisa berkembang. Bagaimana dalam mengimplementasikan dan mekanisme pelaksanaan program KUR tersebut? Jadi program tersebut diimplementasikan dengan melalui bank-bank penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi bunga dan penjaminan kredit sehingga risiko bagi perbankan itu bisa berkurang. Plafon kredit bervariasi sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan modal, mulai dari 25 juta untuk usaha mikro hingga 500 juta untuk usaha kecil. Penyaluran diarahkan kepada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa karena sektor-sektor ini dianggap memiliki efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian nasional. So, dari pelaksanaan tersebut memiliki dampak dari sisi mikroekonomi yang kita lihat. Dari sisi mikroekonomi, KUR memberikan dampak positif yang sangat signifikan. Bahkan program ini meningkatkan akses modal bagi UMKM, memperluas kesempatan kerja, mendorong produktivitas, serta daya saing usaha kecil. Banyak sekali UMKM yang mampu berkembang dan naik kelas berkat dukungan KUR. Pada penelitian tahun 2023, dalam menggunakan metode Propensity Score Matching atau PSM, dengan data Susenas BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa penerimaan KUR memiliki pengeluaran per kapita lebih tinggi dibandingkan non-penerima. Dengan peningkatan sekitar 7,7% sampai dengan 13%. Ketergantungan metode analisis dengan terhadap pengeluaran bukan makanan lebih besar. Misalnya 18 sampai 28% dibandingkan pengeluaran makanan 9,5% sampai dengan 14,2%, yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan rumah tangga penerimaan KUR. Namun, penelitian juga menemukan bahwa partisipasi program masih didominasi oleh rumah tangga kelas menengah dan tinggi serta usaha non-pertanian. Hal ini menandakan bahwa KUR belum sepenuhnya berpihak pada rumah tangga miskin dan belum menjangkau sektor pertanian secara luas. Dengan demikian, meskipun KUR berdampak positif terhadap kesejahteraan penerima, perlu ada kebijakan tambahan untuk memperluas jangkauan program ke kelompok miskin dan sektor produktif di pedesaan. So, kesimpulan presentasi hari ini adalah KUR merupakan salah satu kebijakan mikro paling strategis sejak era reformasi. Sejarahnya menunjukkan kesinambungan dan adaptasi kebijakan lintas pemerintah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga dengan Presiden Joko Widodo dengan tujuan memperkuat UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan. Tentu dampaknya terhadap ekonomi mikro sangat besar, baik dalam peningkatan akses modal maupun kesejahteraan rumah tangga penerima. Namun tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan program ini benar-benar menjangkau kelompok miskin dan sektor produktif yang membutuhkan dukungan. So, presentasi terkait dengan mikroekonomi hari ini sudah saya sampaikan. Selebihnya bisa dilihat dari daftar pustaka yang saya sudah siapkan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Herlina Rahab. Selamat malam.